Oke, pertama sekali perkenalkan nama dan jabatan di dalam proyek lah. Oke. Mulai. Nggak pakai studio juga dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wita, dan saya dipercaya menjadi koordinator lapangan dalam program pengembangan ekowisata di kawasan Desa Penyangga, Taman Nasional Siberut yang melingkupi 3 desa, Munti, Mandoba, dan Matotonan. Di bawah saya ada 1 orang admin yang membantu kinerja saya, dan paling bawah ada Paswil yang menempatkan pada desa yang juga di dalam kawasan Kecamatan Siberut Selatan. Siapa yang mensupport atau mendanai, kemudian siapa yang membantu di sini dalam hal ini, fungsi Pundi Sumatera sebagai Paswil itu apa gitu. Dari kacamata Bang Indra sebagai mitra TFCA gitu. Secara prinsip saya mencoba menjabarkan apa yang saya tahu, dan kalau itu kurang maka itu adalah kekurangan saya. Mohon institusi lain atau mungkin personil lain menambahkan dan melengkapinya. Sepanjang pemahaman saya, program pengembangan kawasan Desa Penyangga di Taman Nasional Siberut Selatan ini adalah bersumber dari TFCA Sumatera, kemudian membuat kerjasama dengan STP Sakti. Dalam hal ini pelaksana lapangan TFCA, kalau saya tidak salah itu adalah Pundi Sumatera. Dari bentuk kerjasama itu, konon kabarnya itu sumber dananya dari dana hibah pemerintah Amerika Serikat yang diarahkan kepada pengembangan konservasi yang dikelola dan diadmin oleh Pundi Sumatera. Untuk daerah ekowisata, kenapa Mentawai? Secara spesifik, sebelum kita memilih Mentawai, ada 2 pilihan terakhir yang tumbuh dari analisa berkembang, yaitu Leuser dengan Siberut. Taman Nasional Leuser dengan Taman Nasional Siberut. Kemudian dilakukan kajian mendalam lagi. Akhirnya kami putuskan pada Taman Nasional Siberut dengan alasan yang pertama, kita mengadopsi pola ekowisata, di mana ekowisataan berbasis lingkungan. Nah, kemudian Taman Nasional Siberut juga memiliki 4 endemik yang hanya ada di Siberut Selatan, di Taman Nasional Siberut saja dalam lingkup seluruh dunia. Nah, maka itu dimungkinkan untuk menjadi ikon yang akan menjadi daya tarik kedatangan kewisataan, sehingga program ekowisata yang digagas dimungkinkan untuk sinergis dengan itu. Nah, sisi lain, perlunya mensosialisasikan lebih jauh kepada masyarakat di 3 desa, Munti, Mandoba, dan Matotonan, bahwa peran penting kehadiran TNS itu dalam konteks lingkungan adalah sesuatu yang perlu dijaga dan dipelihara untuk hari ini dan masa depan. Dari sekian banyak desa di Siberut, kenapa 3 desa ini yang dipilih? Secara prinsip, dasar pemilihan itu lebih kepada kerangka kebudayaan atau ikon kebudayaan di Mentawai itu adalah Sikere. Dari data yang kami terima, saat ini di Mentawai Sikere hanya ada di Pulau Siberut. Kemudian jumlah terbanyak mereka ada di Desa Matotonan yang kebetulan bersinggungan langsung dengan Taman Nasional Siberut. Dari data yang kami terima, jumlah Sikere di Matotonan itu ada sekitar 47 waktu itu, hari ini ada 48. Sedangkan desa itu hanya terdiri dari 5 dusun yang berdekatan dalam 2 kelompok lokasi. Sehingga dengan konteks demikian, kami melihat peluangnya lebih tinggi dan lebih menggiurkan. Nah, sementara di daerah lain yang ada di Mentawai dan atau mungkin Taman Nasional Siberut sendiri, kita hanya mungkin akan mengandalkan alamnya saja. Sementara kewisataan itu tentu akan include antara alam dan budaya. Nah, kan 3 desa itu dicoba diajak
bekerja sama dalam sebuah ekowisata, program ekowisata. Nah, karena video ini akan ditonton oleh orang banyak, mungkin dari pihak STP Trisakti sendiri, apa sih ekowisata itu? Pengertian ekowisata pada beberapa orang mungkin akan mempersepsikan eko di situ bermakna ekonomi. Sesungguhnya bukan demikian. Ekowisata itu adalah ekologi. Maka kalimat aslinya adalah ekoturism. Itu ekologi wisata. Kalau diterjemahkan secara lebih ke tata bahasanya itu wisata berbasis lingkungan. Dalam hal ini tentu kita mengkedepankan untuk mengupgrade apa yang ada, dalam bahasa lain mempoles sedemikian rupa tanpa melakukan perubahan yang mendasar, namun mampu dijual dalam tanda kutip kepada wisatawan untuk menjadi daya tarik, sehingga wisatawan akan datang ke sana melihat konteks natur, konteks alamiahnya. Beginilah adanya kewisataaan itu sendiri. Mereka akan diperlihatkan kepada budaya yang masih alami, di mana di Sebelah Selatan itu ada indigenous people yang dikenal dengan nama Sikere. Kemudian ada Taman Nasional yang memiliki endemik, 4 endemik yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Maka ekowisata itu dia akan saling support antara kehidupan masyarakat yang sudah ada itu dipertahankan pada sisi-sisi baiknya, kemudian disarankan untuk merevisi seandainya ada sisi-sisi yang tidak baik atau tidak tepat, sehingga menjadi satu kesatuan untuk saling menjaga alam. Karena memang dari kodrat Wasafah Sikere itu sendiri, mereka sangat-sangat menjaga alam. Bahkan sebelum Taman Nasional hadir di Mentawai, Sikere telah lebih dulu menjaga alam itu, bahkan lebih baik daripada institusi siapapun. Hanya saja barangkali konteks kekinian fungsi Sikere sedikit dikurangi atau tergerus oleh perkembangan zaman. Maka sebijak dan sebisa mungkin ke depan bagi penggiat kewisataan sebaiknya kembangkanlah wisata itu dengan pola dan konsep ekowisata. Oke. Di dalam program STP Trisakti ini ada paduserasi program ekowisata. Ya. Bisa dijelaskan? Paduserasi ekowisata orientasinya adalah pertama, kita punya niat baik. Tentu niat baik itu harus dikerjakan dengan cara yang baik pula. Kemudian niat baik ini adalah untuk kepentingan bersama. Maka tindak lanjut dari niat baik tadi adalah dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini STP Trisakti yang menjadi pelaksana kegiatan program TFCA di Taman Nasional Seberut tidak mungkin tidak harus membuat kerjasama dengan institusi terkait di level kabupaten, kepulauan, Mentawai, sehingga kemudian bentuk kerjasama itu diserahkan dengan paduserasi. Dalam hal ini ada item-item yang disepakati, baik itu dalam bentuk aksinya, siapa penanggung jawab aksi itu sendiri, bahkan sampai kepada budgeting, siapa yang akan mengalokasikan budgetnya, dan itu ditandatangani oleh 3 institusi, 1 Bapeda dan kedua kepala dinas di Sparpora, dan keduanya adalah institusi dalam lingkup Kabupaten Kepulauan Mentawai dan STP Trisakti sendiri sebagai pelaksana tugas dari TFCA. Oke. Yang dimaksud dengan pariwisata yang sistem pariwisata yang terintegrasi itu gimana sih, Bang? Definisi dari pariwisata yang terintegrasi itu adalah pariwisata yang tidak melibas atau tidak menggilas satu elemen kehidupan yang ada di tengah masyarakat. Dia merangkum secara keseluruhan apapun yang telah ada itu, bahkan mempoles dan mengarahkan kembali kepada kondisi yang baik yang dulu pernah ada, sehingga efek positif yang timbul dari pariwisata yang akan kita kembangkan itu dinikmati oleh seluruh elemen. Bahkan tidak hanya manusia, lingkungan juga akan menikmati hasil. Dengan kewisataannya yang kita coba kembangkan, akan terjadi pengelolaan dan penataan lingkungan untuk menjadi lebih baik. Sehingga definisi yang kita ingin cari tertuang dalam bentuk aplikatif.
Eh, bagaimana perubahan di desa, khususnya di tiga desa itu, sebelum adanya program ini, kegiatan ini, dan sesudah adanya kegiatan ini? Kalau dasar analisa yang ditemukan di lapangan sebelum dimulai program ini, secara prinsip itu terkategori dalam 3 konteks. Pertama di Munte, Desa Munte, di situ sudah ada sanggar dan mereka sudah mulai mengelola kewisata. Bahkan pada era 80-an di situ kunjungan wisata sudah lumayan. Hanya saja mungkin polanya masih belum terintegrasi atau masih dilakukan oleh sekelompok orang atau beberapa individu yang memang memiliki insting untuk pengembangan kewisata itu. Nah, sementara di efek dari itu kemudian Munte memberanikan diri untuk membentuk lembaga Prograwis, dan itu di-SK-kan di level dinas Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, belajar dari itu, desa Matotonan terpicu berkat pertemuan yang mereka pernah lakukan di Hotel Rocky di era tahun 2018-2019. Nah, mereka kemudian mendapat angin segar bahwa mereka juga ingin membuat Prograwis. Tentu belajar dari apa yang dilakukan di Munte. Alhamdulillah mereka bersepakat mendirikan sebuah lembaga Prograwis. Namun pada saat itu pengetahuan keorganisasian Prograwis, kemudian elemen-elemen pendukung untuk pengembangan Prograwis itu sendiri mereka masih belum terlalu memahami. Maka kehadiran kami menjadi sesuatu yang mereka tunggu. Ibarat bahasa lain itu gayung bersambut. Cerita akan berbeda ketika kita masuk ke Madoba. Di Madoba memang belum ada institusi yang memang mengarah ke sana. Bahkan bisa kita bahasakan pemahaman mereka tentang kepesertaan itu seolah hanya orang-orang tertentu saja yang memahami dan memiliki, dan juga sekaligus menikmati. Jumlah itu terkonsentrasi pada beberapa titik yang memang sudah menjadi objek atau destinasi yang dikunjungi oleh wisatawan dari nasional dan mancanegara. Jadi ketika kami datang, kami hanya ibarat mendorong mobil yang sedang jalan, tetapi kecepatannya masih lambat. Jadi kami bukanlah pemicu, bukan juga penggerak. Kami hanya penambah semangat. Dan alhamdulillah, efek dari penambahan semangat itu kami sudah membentuk dan mengarahkan agar pemuatan organisasi tentang Prograwis itu sendiri berjalan dengan maksimal, sehingga akan mengetahui si A itu dia mengerjakan apa, si B apa, dan lain-lain, sehingga sinergi antar elemen terjadi secara maksimal. Walaupun efek yang timbul atau konteks kekiniannya belum sampai ke kondisi maksimal, namun insya Allah sudah bergerak karena itu. Nah, artinya di sini kami bukanlah pencipta, kami hanya pemicu sesuatu yang sudah tumbuh, kemudian kami mencoba mempola dan memeliharanya dengan baik dan benar, sehingga diharapkan mampu mencapai hasil yang maksimal. Nah, mungkin abang bisa jelaskan terkait pameran ini, maksudnya mulai dari idenya, prosesnya, sampai terlaksananya pameran ini dan dihadiri oleh gubernur. Bisa dijelaskan secara apa ya bang? Secara gamblang lah gitu. Di dasarnya pameran ini digagas lebih kepada menjalin kemitraan, tidak berbentuk pameran. Hanya saja menciptakan kondisi bagaimana terjadinya proses menjalin kemitraan itu sendiri. Tentu diperlukan sebuah wadah di mana antara pembeli dengan penjual itu terjadi transaksi yang jelas. Dalam bahasa Minang, tidak membeli kucing dalam karung. Maka untuk itu diperlukan kondisi di mana pembeli melihat barang yang akan dibeli, sehingga dimungkinkan nanti calon pembeli dalam hal ini tergiur ketika melihat barang itu. Maka kita harapkan dia akan memesan atau membuat orderan untuk itu. Nah, pameran adalah jalan terbaik untuk itu. Pada tahap awal perencanaan di TFCA dan Trisakti dalam rapat pembuatan program dan juga budgeting, konsepnya bukanlah pameran seperti yang hari ini ada. Namun kondisi berkembang, saya berpikir sebuah pameran
yang akan dijadikan wadah untuk menjalin kemitraan tidak akan semarak jika tidak ada nuansa keseniannya. Maka kami mencoba untuk mencari kesenian apa yang akan kami lakukan. Karena koridor kami adalah budaya, lingkungan, maka kami mencari kesenian yang memang ori milik Mentawai, dengan kondisi instrumen dan penarinya ala Mentawai itu sendiri. Kemudian gubernur, bahkan sampai level deputi di Kementerian Ekonomi Kreatif, ekonomi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta juga deputi di Kementerian Koperasi dan UMKM terlibat. Itu mungkin gejala alam yang mengalir begitu saja, sebuah momen yang diambil dan dimanfaatkan secara maksimal demi kemaslahatan orang banyak. Alhamdulillah kemudian Pak Gubernur mengalokasikan waktunya untuk hadir sesuai dengan undangan yang kami sampaikan kepada beliau. Bahkan mungkin perlu saya sampaikan di sini, sesungguhnya kegiatan ini sudah tertunda 3 kali. Yang pertama direncanakan, kemudian ada PPKM, diulangkan lagi rencananya, terganggu lagi. Kemudian kami buatkan surat penundaan dengan jadwal waktu yang belum tentukan. Kemudian alhamdulillah berkat supporting dari bapak-bapak dan ibu-ibu di UNP Universitas Negeri Padang, yang memang sudah saya coba menjalin kemitraan secara terpisah, dalam artian mereka tidak include menjadi bagian dari proyek, namun mensupport di lapangan. Nah, tim itu sudah terbentuk secara alamiah pula, dan mereka sangat-sangat antusias, alhamdulillah, juga sangat-sangat mensupport adanya pameran ini. Bahkan pameran ini terjadi di UNP juga berkat bantuan dan dukungan sanak saudara saya, Bapak Ibu dosen dari UNP, yang telah sebelumnya kami mintakan kesediaannya menjadi narasumber pemberian materi dalam pembekalan SDM di 3 desa ini. Sehingga alhamdulillah hari ini dan tadi tempatnya pembukaan sudah berlangsung secara seremonial dengan pola mix, ada yang offline dan ada yang online. Gubernur datang secara offline dan beliau langsung memberikan sambutan di lokasi pameran. Bahkan beliau juga meninjau beberapa stand yang sudah ada, dan kemudian kami izinkan beliau pulang setelah beliau memang minta untuk meninggalkan Bekasi bersama beberapa merchandise yang sudah kami niatkan akan kami berikan kepada beliau. Insya Allah kami juga sudah merencanakan akan ada audiens dengan beliau di hari Jumat insya Allah, mulai dari Bapak Gubernur, Kepala Dinas Wisata, dan beberapa instansi lain yang akan menjadi payung hukum atau institusi